Jadi partisipasi kita orang berkerumun terhadap pemilu itu apabila ada undangan dari Kesultanan. Nah, orang Ternate sejak zaman dulu melakukan itu. Kololikie artinya keliling gunung atau dalam bahasa keseharian masyarakat Ternate lebih sering disebut ron gunung. Makna daripada kololikie sendiri yakni sebuah ritus atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus dari zaman dahulu sampai sekarang. Masyarakat Ternate sendiri sejak dulu selain melaksanakan ibadah wajib, mereka juga melaksanakan sunnah seperti melakukan ziarah. Yang dimana ziarah ini bisa direpresentasikan sebagai sebuah pengabdian atau sebuah pengakuan seseorang mengingat akan mati yang dimana diselingi dengan doa yang dipanjatkan untuk memohon perlindungan secara pribadi ataupun untuk masyarakat umum. Masyarakat Ternate sendiri dalam melakukan ziarah mereka berdoa dengan berbagai media dan ritual. Masyarakat terdahulu meyakini bahwa tempat yang paling tinggi adalah tempat di mana Sang Pencipta itu ada. Sehingga tetua masyarakat Ternate meyakini bahwa tempat tertinggi adalah gunung dan gunung pun dijadikan salah satu media untuk berdoa. Dari sinilah awal mula kita mengenal istilah kolilikie yakni mengelilingi gunung lewat laut dan verikie yang artinya mengelilingi gunung lewat darat. Di dalam ritual ini ada titik-titik tertentu yang diyakini memiliki kesakralan atau tempat yang dikeramatkan yang dimana kita selaku masyarakat Ternate menyebut ini jere karena dengan adanya jere sebagai media maka masyarakat Ternate menjadikan ini sebagai tempat yang suci untuk melakukan ritual berdoa selain masjid dan tempat ibadah. Kololikie dilaksanakan sehari setelah melakukan verikie. Kololikie sendiri ada dua, yakni kololikie Tomangolo atau mengelilingi gunung lewat laut dan kololikie Tomaniha atau mengelilingi gunung lewat darat. Kololikie sendiri bukan hanya sekedar mengelilingi pulau semata, tapi juga menziarahi titik tertentu yang dianggap suci atau keramat seperti makam-makam para aulia dan makam-makam para leluhur yang dimana kurang lebih 12 titik. Kololikie Tomangolo dimulai dari depan ke Daton dan menuju ke titik-titik yang ingin diziarahi tadi untuk melakukan tabur bunga pondak atau pandan. Setelah selesai menziarahi 12 titik tadi, arak-arakan tadi akan berkumpul untuk berdoa kembali. Jadi kololikie ini pada dasarnya dilakukan untuk berdoa apabila terdapat bencana ataupun ingin melaksanakan hajat-hajat besar. Namun seiring berkembangnya zaman, kololikie sekarang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan agenda kesultanan dan dilaksanakan bertepatan dengan momen Legugam untuk meminta keselamatan umat dan masyarakat Ternate agar terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan dari dilakukan kololikie setiap tahun adalah karena pihak kesultanan ingin memperkenalkan kepada generasi muda bahwa masyarakat Ternate punya ritual yang harus dijaga dan dirawat. Pelaksanaan kololikie juga bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Ternate asalkan sesuai dengan hal-hal yang ditentukan oleh perangkat adat Kesultanan Ternate. Definisinya dulu, arti. Kololi itu keliling, berputar, mengelilingi, around. Kie itu gunung atau tanah atau
pulau. Itu berarti Kolologi adalah mengelilingi pulau atau mengelilingi gunung Ternate atau pulau Ternate. Definisi dari kegiatan itu yakni sebuah ritus. Ada beberapa objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah ritus. Ritus adalah ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus sejak zaman dulu sampai dengan saat ini. Ritus itu dia berkembang sejak zaman dulu kala, di mana dalam Islam kita dikenal adanya beberapa ritual-ritual atau bentuk daripada prosesi upacara yang notabene kaitan erat dengan ritual-ritual secara Islam. Nah, di Ternate sudah sejak dulu orang selain melaksanakan ibadah-ibadah wajib, orang juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagaimana yang diperintahkan Tuhan dan sunnah-sunnah Nabi, bahwa melakukan ziarah itu adalah sebuah pengabdian, sebuah pengakuan seseorang mengingat akan mati. Pengakuan seseorang mengingat akan mati, terus kemudian itu diselingi dengan doa. Doa yang dipanjatkan untuk memohon perlindungan baik secara pribadi maupun perlindungan kepada masyarakat secara umum. Nah, orang Ternate sejak zaman dulu melakukan itu. Mereka berdoa dengan berbagai macam media. Mereka berdoa dengan berbagai macam ritual. Ada konsep tentang kosmologis penciptaan alam yang kemudian menjadikan ritual itu diadakan. Dalam konteks penciptaan alam di mana Tuhan dan hamba. Di situ ada tempat yang diyakini orang tua-tua kita zaman dulu, bahwa di situ tempat yang paling tinggi adalah tempat di mana sang pencipta itu ada. Sehingga dalam konteks tersebut orang tua-tua Ternate menganggap bahwa tempat yang paling tinggi itu adalah gunung. Maka gunung mewakili mewakili media untuk dilakukan ritual atau permohonan doa. Nah, media-media ini yang kemudian pada saatnya orang ingin berdoa dalam konteks pertemuan hamba dengan sang pencipta, maka gunung ini dihadirkan. Media gunung ini dihadirkan. Maka akan ada, orang lihat atau orang kenal, ada ritual Kololikie, ada ritual Ferekie. Ferekie itu mendaki ke gunung, naik gunung. Fere itu naik atau mendaki gunung, kie itu gunung, jadi mendaki gunung. Ini konteksnya sama, adalah berdoa atau berziarah. Karena di dalam ritual ini ada titik-titik tertentu yang diyakini memiliki kesakralan, memiliki tempat yang dianggap sakral yang dikeramatkan. Yang kemudian kita orang Ternate mengenalnya dengan jere. Nah, karena ada jere itulah, karena ada media itulah, maka orang menjadikan itu sebagai tempat yang suci untuk melakukan ritual berdoa tadi, selain di masjid atau di tempat-tempat lain. Tempat-tempat itu yang dianggap keramat, yang dianggap suci, itu kemudian jadikan tempat untuk melakukan ziarah. Maka lahirlah tadi ritual Kololikie dan ritual Ferekie tadi. Kita lihat Ferekie dulu. Ferekie ini adalah ritual yang dilakukan bersamaan dengan ritual Kololikie tadi. Jadi dia dalam satu paket. Ketika orang mau melakukan Kololikie, maka dia juga harus akan melakukan Ferekie. Nah, Ferekie dilakukan lebih dulu. Ferekie itu
kelompok orang, beberapa lebih dari 3 orang atau lebih, menuju ke puncak gunung, mendaki pada waktu tertentu. Mereka di sana ada makam-makam keramat yang diziarahi oleh mereka. Mereka berdoa di situ, berziarah di situ, dan kemudian disitulah ada hajat-hajat yang mereka ingin lakukan. Itu di situ mereka berdoa di situ. Kebanyakan latar belakang daripada upacara ini yakni jika daerah atau Ternate ini terjadi bencana atau ada musibah, ataukah orang punya hajat, ingin melaksanakan hajat-hajat besar, mereka berniat kemudian mereka melakukan ritual-ritual itu. Ferekie, di sana mereka akan berziarah di puncak gunung. Setelah berziarah mereka turun, mereka membaca doa. Karena konteksnya ini adalah sangat sakral, maka doa yang dibacakan pun doa yang dalam tingkatan doa orang-orang Ternate itu doa yang tingkatan yang agak tinggi, lebih tinggi. Itu yang kemudian disebut dengan doa kie. Dibacakanlah doa kie lagi, doa gunung lagi. Itu bukan doa gunung, tapi karena konteksnya dia lebih tinggi doanya, maka karena dalam di muka bumi ini yang paling tinggi itu adalah gunung, maka mereka menamakan doa itu dengan doa kie. Sesungguhnya doa kie adalah doa yang paling tinggi. Nah, itu dilakukan ferekie. Setelah mereka turun dan baca doa, besoknya itu dilakukan kololikie. Nah, kololikie ini ada dua macam. Kololikie tomangolo, artinya kololikie mengelilingi gunung lewat laut, dan kololikie tomanyiha atau mengelilingi gunung di darat. Nah, jadi ada dua jalur, laut dan darat. Mengelilingi ini bukan sekedar mengelilingi saja, bukan sekedar baron, karena ada beberapa titik di seputar Pulau Ternate yang diyakini sama seperti di atas, yakni tempat yang dianggap suci, yang dianggap keramat tadi, makam-makam para aulia, makam-makam para pendahulu, leluhur yang dianggap suci, yang dianggap memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta. Makam-makam mereka itu diziarahi lewat darat. Orang berkeliling gunung, ada beberapa kurang lebih 12 titik makam-makam yang disebut jere tadi, itu diziarahi mengelilingi gunung. Di sekeliling gunung ini ada 12 titik. Mereka datangi satu-satu lalu berdoa sama-sama, atau mereka membagi kelompok berdoa. Setelah itu besoknya dilakukan kololikie untuk mengolo atau lewat laut. Sama titik-titiknya, tapi prosesinya mereka tidak ziarahi di darat, tapi ziarahi di laut. Perahu dengan armada-armada kora-kora, juanga, kagunga, dengan kelompok-kelompok perahu yang jumlahnya banyak, mereka melakukan keliling gunung. Dimulai dari depan Kedaton. Depan Kedaton perahu atau arak-arakan rombongan perahu itu keliling. Tiba di di masing-masing titik, perahu itu berhenti, terus kemudian sebagaimana mereka melakukan ziarah, ada prosesi tabur bunga atau bunga rampe atau daun pondak atau pandan, itu ada prosesi itu. Setelah penaburan bunga tadi, dilakukan pembacaan doa. Setelah baca doa selesai, mereka lanjut lagi pada titik berikut sampai 12 titik di sepanjang Pulau Ternate. Setelah kembali dari situ, mereka berkumpul lagi untuk membacakan doa lagi, membaca doa. Itu makna daripada ritual kololikie. Barusan itu Pak Muhtar yang saya menghadiri, dan teman-teman Pubermas yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi dengan tema perancangan film dokumenter kololikie mengelilingi pulau sebagai wadah mempromosikan pariwisata Kota Ternate pada hari Sabtu
Muhammad.